Pengertian departementalisasi dan cara penggolongan BOP. Departementalisasi adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Dalam departementalisasi biaya overhead pabrik, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Penggolongan BOP. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan. Yang pertama, penggolongan biaya overhead menurut sifatnya. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang keenam, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen, yaitu biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya, gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin dan biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Cara menetapkan tarif biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk menetapkan tarif biaya overhead pabrik, terdapat 3 alternatif yang dapat perusahaan gunakan untuk menetapkan tarif biaya overhead pabrik, yaitu 1. Plan-wide rate atau tarif tunggal. Perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. 2. Departmental rate atau tarif departementalisasi. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. 3. Activity rate atau tarif setiap aktivitas. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Cara ini dikenal dengan activity-based costing. Langkah-langkah penyusunan biaya overhead pabrik atau BOP per departemen. Langkah-langkah penyusunan BOP per departemen dibagi menjadi 2, antara lain 1. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. 2. Alokasi biaya overhead pabrik
departemen pembantu ke departemen produksi. Susunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen dibagi 4, yaitu 1. Penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas direncanakan untuk tahun anggaran. Dalam menyusun anggaran dibagi menjadi 2, yaitu biaya-biaya overhead langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan kepada departemen tertentu. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, langkah pertama yang dilaksanakan adalah dengan menaksir berapa biaya overhead langsung departemen pada tingkat kapasitas yang direncanakan. 2. Penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen dasar distribusi. Biaya depresiasi gedung meter persegi luas lantai. Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung meter persegi luas lantai. Gaji pengawas gedung jumlah karyawan. Biaya angkut bahan baku, biaya bahan baku, pajak bumi dan bangunan atau PBB, perbandingan dengan harga pokok aktiva tetap dalam tiap departemen atau perbandingan meter persegi luas lantai. 3. Distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Penentuan harga tarif. Biaya-biaya overhead pabrik tidak langsung departemen harus distribusikan kepada departemen-departemen yang menepati manfaatnya atas salah satu dasar distribusi tersebut. 4. Menjumlah biaya overhead pabrik per departemen. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik hanya dihitung untuk departemen-departemen produksi. Dalam perubahan volume kegiatan, ke dalam biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Biaya overhead pabrik yang akan dibebankan kepada produk, melainkan meliputi pula biaya overhead yang terjadi departemen pembantu. Maka penentuan tarif biaya overhead pabrik ke departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Metode alokasi biaya overhead pabrik. Ada 2 macam metode alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Yang pertama, metode alokasi langsung atau direct allocation method. Pada metode ini, biaya departemen jasa hanya dialokasikan ke departemen produksi. Metode ini dapat diterapkan jika selisih hasil perhitungan biaya produk dibandingkan dengan metode lain tidak material atau suatu departemen jasa tidak menggunakan jasa departemen jasa lainnya. Yang kedua, metode alokasi bertahap atau step method. Metode ini sering disebut dengan metode alokasi tidak langsung yang tidak bertimbal balik atau indirect allocation method non-reciprocal, atau juga metode alokasi bertahap yang urutan alokasinya diatur. Dalam metode alokasi bertahap terdapat 2 metode lagi. Yang pertama adalah metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Metode alokasi kontinu merupakan metode alokasi yang terus-menerus dengan cara menutup dan membuka kembali rekening biaya departemen pembantu. Dan metode aljabar dapat diterapkan jika antara departemen jasa saling memberikan jasa. Pada metode ini, biaya departemen jasa dialokasikan secara simultan dengan menggunakan teknik aljabar. Metode ini mengalokasikan biaya ke departemen produksi dan antar departemen jasa. Analisis BOP per departemen. Langkah-langkah yang ditempuh selama periode berjalan. Yang pertama, mengumpulkan BOP sesungguhnya dalam masing-masing departemen. Ini adalah contoh dari BOP sesungguhnya per departemen. Yang kedua, mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan alokasi dan distribusi. Ini adalah contoh dari data sesungguhnya yang berhubungan dengan alokasi dan distribusi. Yang ketiga, mengalokasikan BOP sesungguhnya departemen pembantu dengan menggunakan dasar alokasi. Yang keempat, membandingkan BOP sesungguhnya departemen produksi dengan BOP yang dibebankan produk berdasarkan tarif. Yang kelima, menganalisis selisih BOP per departemen. Terdapat perhitungan BOP yang lebih atau kurang dibebankan dan analisis selisih lebih atau kurang dibebankan. Mencatat biaya overhead pabrik yang terjadi. Di dalam pencatatan biaya overhead pabrik, itu dibagi menjadi 2 pencatatan. Yang pertama adalah pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
Di dalam metode harga pokok pesanan, produk dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Tarif biaya overhead pabrik ini dihitung pada awal tahun anggaran, berdasarkan angka anggaran biaya overhead pabrik. Pembebanan produk dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif ini dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yang kedua, pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya secara periodik, misalnya setiap akhir bulan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dan dihitung selisihnya. Pembandingan ini dilakukan dengan menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Definisi di atas, misalnya, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada departemen pesanan dihitung sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selain biaya bahan penolong sebesar 300.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 3 juta rupiah adalah sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif menyimpang dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal penutup adalah sebagai berikut. Selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi di dalam suatu periode akuntansi ditentukan dengan menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Setelah jurnal penutup dibukukan, saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah sebagai berikut. Selisih biaya overhead pabrik pada akhirnya dipindahkan ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Jika terjadi selisih pembebanan kurang, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Perilaku terhadap selisih biaya overhead pabrik. Setiap akhir bulan, biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan dan dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Rekening selisih biaya overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan atau different change atau different credit. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan tertentu akan diimbangi dengan selisih biaya overhead pabrik pada bulan berikutnya. Pada gambar ini, memperlihatkan pemindahan selisih biaya overhead pabrik dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi seperti karena perubahan harga bahan penolong dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening-rekening. Persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Sebagai akibatnya, harga pokok produksi yang semula berisi biaya overhead pabrik yang diperhitungkan berdasarkan taksiran dan disesuaikan menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jika selisih biaya overhead pabrik disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut
harus diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Tidak ada alasan yang kuat untuk menaikkan harga pokok persediaan hanya karena ketidakefisienan atau adanya kapasitas yang tidak dipakai. Contoh soal metode alokasi langsung. CV HAM mengolah produknya melalui 3 departemen produksi, yakni Departemen Proses 1, 2, dan Proses 3. Dan ditunjang oleh 2 departemen jasa, yakni Departemen Jasa Listrik X dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin atau Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi. Proses 1, Departemen Jasa X 30%, Departemen Jasa Y 25%. Proses 2, Departemen Jasa X 35%, Departemen Jasa Y 40%. Proses 3, Departemen Jasa X 35%, dan Departemen Jasa Y 35%. Perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah: proses 1, jumlah BOP-nya 180 juta, proses 2, 200 juta, proses 3, 150 juta, jasa X 30 juta, jasa Y 60 juta. Soalnya, tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Jawabannya yaitu menghitung BOP dianggarkan. Alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah: yang pertama, jasa X. BOP Departemen Jasa X sebanyak 30 juta rupiah, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Pertama, Departemen Proses 1 sama dengan 30% dikali 30 juta sama dengan 9 juta. Departemen Proses 2 sama dengan 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000. Departemen Proses 3 sama dengan 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000. Jadi totalnya 30 juta rupiah. Yang kedua, jasa Y. BOP Departemen Jasa Y sebanyak 60 juta rupiah, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen 1 sama dengan 25% dikali 60 juta sama dengan 15 juta. Departemen 2 sama dengan 40% dikali 60 juta sama dengan 24 juta. Departemen 3 sama dengan 35% dikali 60 juta sama dengan 21 juta. Totalnya jadinya 60 juta. Contoh soal metode alokasi bertahap. PT RAS mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama tahun 2006, sebesar sebagai berikut. Departemen Proses 1 dalam kegiatan setting dengan jumlah BOP-nya sebesar Rp22.800.000. Departemen Proses 2 dengan kegiatan finishing, jumlah BOP-nya sebesar Rp12.200.000. Departemen Jasa X dengan kegiatan listrik, jumlah BOP-nya sebesar 28 juta. Departemen Jasa Y dengan kegiatan pemeliharaan, jumlah BOP-nya sebesar 2 juta rupiah. Rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah jasa bagian jasa. Selain digunakan oleh bagian produksi dalam kurung Departemen Proses 1 dan 2, juga dipakai oleh bagian jasa sendiri. Dalam hal ini, terjadi tukar-menukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan. Proporsi pemakaian jasa adalah sebagai berikut. Departemen Pemberi Jasa Jasa X dalam proses 1 itu sebesar 30%, dalam proses 2 itu sebesar 50%, sedangkan jasa Y itu sebesar 20%. Departemen Pemberi Jasa Y dalam proses 1-nya itu sebesar 40%, proses 2-nya sebesar 35%, jasa X-nya sebesar 25%. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa. Yang kedua, menghitung BOP neto yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Jadi jawaban yang nomor 1, menghitung BOP neto bagian jasa setelah alokasi adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode aljabar, maka biaya tiap bagian jasa dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut.
X sama dengan A1 ditambah B1 kali Y, itu persamaan 1. Y sama dengan A2 ditambah B2 dikali X, itu persamaan 2. Jadi, X sama dengan 28 juta ditambah 25% dikali Y. Sedangkan Y sama dengan 2 juta rupiah ditambah 20% dikali X. Jadi, kita mencari X-nya. X sama dengan 28 juta rupiah ditambah 0,25 dikali 2 juta rupiah ditambah 0,2 kali X. X sama dengan 28.500.000 rupiah ditambah 500.000 rupiah ditambah 0,05 dikali X. X min 0,05X sama dengan 28.500.000 rupiah. X sama dengan 30 juta rupiah. Sedangkan Y sama dengan 2 juta rupiah ditambah 20% dikali Y. Y sama dengan 2 juta rupiah ditambah 0,2 kali X. Y sama dengan 2 juta rupiah ditambah 0,2 dikali 30 juta rupiah. Jadi, Y sama dengan 8 juta rupiah. Dengan demikian, maka jumlah BOP neto untuk masing-masing departemen jasa adalah sebagai berikut. Bagian listrik yang dilambangkan dengan X mula-mula sebesar 28 juta rupiah, dengan tambahan sebesar 2 juta rupiah dan dikurangi sebesar 6 juta rupiah. Sehingga biaya overhead pabrik netonya itu sebesar 24 juta rupiah. Bagian pemeliharaan yang dilambangkan dengan Y mula-mula sebesar 2 juta rupiah, dengan tambahan sebesar 6 juta rupiah dan dikurangi sebesar 2 juta rupiah, sehingga biaya overhead pabrik netonya itu sebesar 6 juta rupiah. Jadi, jumlah mula-mula dari kedua bagian listrik dan bagian pemeliharaan itu sebesar 30 juta rupiah. Dan jumlah dari BOP neto masing-masing bagian listrik dan bagian pemeliharaan itu sebesar 30 juta rupiah. Pertanyaan yang kedua, menghitung BOP neto masing-masing departemen produksi setelah alokasi. Alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah sebagai berikut. Jasa X atau departemen listrik, di mana BOP departemen jasa X sebanyak 24 juta rupiah, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing, di mana departemen proses 1 30 dibagi 80 dikali 24 juta rupiah, hasilnya 9 juta rupiah. Departemen proses 2 50 dibagi 80 dikali 24 juta rupiah, di mana hasilnya 15 juta rupiah. Dan total dari departemen proses 1 dan departemen proses 2 itu sebesar 24 juta rupiah. Jasa Y atau departemen pemeliharaan, BOP departemen jasa Y sebanyak 6 juta rupiah, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing sebagai berikut. Departemen proses 1, di mana 40 dibagi 75 dikali 6 juta rupiah, hasilnya 3.200.000. Departemen proses 2, 35 dibagi 75 dikali 6 juta rupiah, hasilnya 2.800.000. Di mana total dari departemen proses 1 dan departemen proses 2 itu sebesar 6 juta rupiah. Jadi selengkapnya adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik langsung dalam proses 1 itu sebesar 22.800.000 rupiah. Sedangkan di proses 2 itu sebesar 12.200.000 rupiah. Alokasi biaya overhead pabrik tidak langsung pada jasa X dalam proses 1 itu sebesar 9 juta rupiah. Sedangkan dalam proses 2 itu sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan pada jasa Y dalam proses 1 itu sebesar 3.200.000. Sedangkan dalam proses 2 itu sebesar 2.800.000 rupiah. Biaya overhead pabrik tidak langsung dalam proses 1 itu sebesar 12.200.000.
sedangkan dalam proses 2 itu sebesar Rp17.800.000. Jadi totalnya dalam proses 1 itu sebesar Rp35 juta dan di proses 2 itu sebesar Rp30 juta. Total produksi per unit dalam proses 1 itu sebesar 50.000, sedangkan dalam proses 2 itu sebesar 50.000 unit. Dengan tarif dalam proses 1 itu sebesar 700 dan proses 2 itu sebesar 600.